Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kembali lagi di pelajaran akuntansi pemerintah untuk kelas 11. Kita akan memulai bab baru yaitu mengenai pencatatan keuangan pemerintah daerah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita akan pelajari bisa mudah diserap dan bisa bermanfaat. Ya, untuk tujuan pembelajaran bab ini adalah yang pertama, menjelaskan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Selanjutnya ada menentukan transaksi yang termasuk ke dalam transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana daerah. Selanjutnya ada menganalisis transaksi, lalu yang terakhir adalah melakukan pencatatan transaksi. Submateri yang akan kita pelajari ada 7. Yang pertama adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pencatatan pendapatan, lalu pencatatan belanja, pencatatan pembiayaan, pencatatan kewajiban, pencatatan ekuitas, dan yang terakhir adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Kita akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mempelajari bab ini, ada beberapa istilah umum yang akan ditemukan dalam pengelolaan dana daerah. Ada apa saja? Yang pertama, ada daerah otonomi. Mungkin di pelajaran PPKN kalian pernah mendengar yang disebut dengan otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Ya, silahkan di-review kembali, silahkan dibuka catatannya, atau ditonton lagi video penjelasan materi mengenai otonomi daerah. Nah, di sini kita akan membahas tentang daerah otonomi. Daerah otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Maksudnya adalah di sini ada daerah yang sudah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Lalu yang kedua, ada istilah namanya wilayah administratif. Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan di wilayah kerja gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintah umum. Bahasa lainnya adalah wilayah administratif adalah bagian dari pemerintah pusat gitu, baik berupa perangkatnya maupun kewenangan dari si pejabatnya. Yang ketiga adalah urusan pemerintah wajib. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Kalau ini jelas ya. Jadi kalau dari pemerintah pusat punya suatu kebijakan, maka akan ada turunan ke pemerintah daerah dan itu menjadi urusan pemerintah wajib. Lalu selanjutnya ada urusan pemerintah pilihan. Nah, kalau ini kebalikannya dari yang tadi, yaitu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Kalau urusan pemerintah wajib, ini seluruh daerah wajib untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan urusan pemerintah pilihan, ini hanyalah wilayah-wilayah tertentu yang melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Yang kelima, yaitu pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Ini mudah dimengerti ya, seperti mungkin pelayanan dasar kalau kalian pergi ke kelurahan, kayak gitu. Selanjutnya adalah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Misalnya, ada standar pelayanan minimalnya kalau di puskesmasnya mesti ada poli dokter umum, misalnya pelayanan standar pelayanan minimalnya itu. Atau contoh sederhananya nih, kalau kalian di sekolah,
Di sekolah standar pelayanan minimalnya apa? Minimal ada guru yang ngajar, ada ruang kelas, ada buku penunjang. Nah, itu disebut sebagai standar pelayanan minimal. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu cakupan wilayah, yaitu daerah kabupaten atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota. 8, yaitu perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kita lanjut, selanjutnya ada ruang lingkup keuangan daerah. Ini berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 pasal 2. Ruang lingkup keuangan daerah ini apa? Ruang lingkup keuangan daerah ini adalah hal-hal yang boleh dilakukan, boleh dan harus dilakukan oleh si pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ada apa saja? Yang pertama adalah hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Jadi kalau daerah itu boleh melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah ini jenis-jenisnya apa saja itu seharusnya sudah kalian pelajari di pelajaran administrasi pajak. Selanjutnya, yang kedua, kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yaitu di sini wajib untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Yang tadi itu kan sudah ada kegiatan-kegiatannya. Nah, itu harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Jelas ya di sini namanya bagian keuangan, pasti dia akan menerima ataupun mengeluarkan sejumlah uang. Yang keempat, kekayaan daerah yang dikelola sendiri ataupun dikelola pihak lain. Bisa berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Misalnya, daerah itu punya kekayaan daerah berupa wisata alam. Nah, wisata alam itu boleh dikelola sendiri ataupun oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ataupun misalnya, kan ada tuh perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah itu juga boleh dikelola oleh pemerintah daerah. Keuangan daerahnya dikelola sama pemerintah daerah. Yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau demi kepentingan umum. Jadi, kalau misalnya di daerah tersebut ada kekayaan pihak lain, tapi karena ada di wilayah pemerintah daerah, maka pemerintah daerah berhak untuk mengelola kekayaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005 pasal 3. Pada dasarnya, pengertian pengelolaan keuangan daerah ini sama seperti pengertian akuntansi. Bisa kalian lihat dari di sini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pengawasan keuangan daerah. Ini adalah kegiatan-kegiatan akuntansi. Jadi, fokusnya adalah ke keuangan daerah yang dikelola. Selanjutnya di sini ada 2 asas umum dalam mengelola keuangan daerah. Ini diatur di PP nomor 58 pasal 4. Ada apa saja? Yang pertama, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan asas yang kedua adalah pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Ini tidak ada makna secara khusus, tinggal dibaca saja 2 asas umum ini. Memang asasnya sepanjang ini. Asas yang pertama intinya adalah pelaksanaannya itu tertib sesuai dengan peraturan, lalu bisa dipertanggungjawabkan. Terus selanjutnya asas yang kedua adalah pengelolaan keuangan ini
dilaksanakan dalam suatu sistem. Ini ya sama saja seperti pengelolaan keuangan pada umumnya ya. Setiap perusahaan pun punya suatu sistem untuk mengelola keuangannya. Maka pemerintah daerah pun dalam pengelolaan keuangan daerah juga memiliki suatu sistem yang dilaksanakan. Kita lanjut. Selanjutnya adalah pencatatan pendapatan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa terdapat dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO, atau pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan pendapatan dalam laporan operasional. Pengertiannya adalah untuk pendapatan LRA, di sini bisa kalian lihat bahwa pendapatan LRA adalah penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Sedangkan kalau untuk pendapatan LO di sini, hak yang diakui sebagai penambah ekuitas. Pendapatan laporan operasional ini juga berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintah daerah. Sedangkan untuk basis pencatatannya, pendapatan LRA itu berdasarkan cash basis. Sedangkan pendapatan LO itu dicatat menggunakan accrual basis. Cash basis itu apa? Di sini diingatkan lagi bahwa cash basis adalah pendapatan yang dicatat apabila pendapatan itu sudah benar-benar diterima berupa kas. Gitu. Sedangkan kalau di accrual, ini adalah pencatatan yang pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan apakah uang kasnya sudah diterima ataupun belum. Jadi ini juga berkaitan dengan waktu bab sebelumnya kalian mencatat tentang jurnal finansial gitu. Nah di sini pendapatan LRA adalah yang memang ada kas beneran nih yang diterima. Sedangkan kalau accrual, pokoknya ketika terjadi aktivitas yang menambah pendapatan, maka langsung dicatat. Nah, sedangkan selanjutnya, laporan, di sini pendapatan LRA, dia akan muncul dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO, pendapatan laporan operasional, akan muncul di laporan operasional. Ini juga sudah kalian pelajari pada bab sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, di situ kalian sudah juga mencoba untuk membuat laporan realisasi anggaran dan laporan operasional secara sederhana. Selanjutnya di sini ada jenis pendapatan daerah. Ini ada 5, ada pendapatan asli daerah, ada dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, surplus non-operasional, dan pendapatan luar biasa. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Yaitu misalnya potensi-potensi apa yang dimiliki wilayah itu lalu dikembangkan dan itu bisa menghasilkan suatu pendapatan, maka itu akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan disebut juga sebagai transfer pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah dana bagi hasil, lalu ada dana alokasi umum, dan ada dana alokasi khusus. Dana bagi hasil yaitu seperti pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Lalu selanjutnya ada dana alokasi umum atau biasanya disingkat itu DAU, yaitu terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Nanti bisa kalian cari informasinya yang termasuk dengan dana alokasi umum itu apa saja. Selanjutnya ada jenis dana alokasi khusus ini akan dirinci menurut objek pendapatan menurut kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga ini bisa kalian cari informasinya sendiri. Yang ketiga, yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Yaitu pendapatan yang tidak diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah ataupun pendapatan transfer. Oh iya, di sini dana perimbangan atau pendapatan transfer ini biasanya itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, pemerintah yang ada di atasnya. Misalnya nih kayak bagian pajak dari pemerintah pusat yang dikasih ke pemerintah daerah. Seperti itu. Kita balik lagi di lain-lain pendapatan yang sah. Ini terdiri atas 5,
yaitu hibah, dana darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan. Selanjutnya, surplus non-operasional. Surplus non-operasional adalah pos surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Sementara itu, surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Ini sudah sempat kita bahas juga pada bab sebelumnya, yaitu surplus itu ketika pendapatan atau penerimaan lebih besar daripada beban atau pengeluaran. Sedangkan defisit adalah kondisi di mana beban lebih besar daripada pendapatan atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, surplus non-operasional ini adalah bersumber dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Selanjutnya ada pendapatan luar biasa. Pendapatan luar biasa adalah pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Di sini beda ya, kalau misalnya surplus non-operasional itu sifatnya tidak rutin. Jadi mungkin sewaktu-waktu aja. Nah, sedangkan kalau pendapatan luar biasa ini sesuatu yang di luar dugaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pencatatan belanja. Di sini pada pertemuan sebelumnya atau pada bab sebelumnya, kalian sudah mengenal istilah belanja dan beban. Nah, di sini belanja dan beban itu, Ibu sudah pernah bilang juga bahwa ini mirip, sejenis, tapi ternyata mereka ini berbeda. Lalu apa perbedaannya? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban ini bisa berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban. Beban menggambarkan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan operasional. Sedangkan belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun berjalan. Dan ini tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Misalnya apa? Misalnya di sini nanti kita akan membahas di jenis-jenis belanja. Misalnya kayak bayar gaji karyawan. Itu kan ketika sudah dikeluarkan maka tidak akan balik lagi ke pemerintah berupa uang lagi, tapi paling berupa manfaat. Gitu. Selanjutnya, di sini ada tabel perbedaan belanja dan beban. Ini sebenarnya sudah dibahas di pengertian tadi, hanya berupa ringkasannya saja. Yang pertama di sini belanja itu merupakan pengeluaran kas, sedangkan beban merupakan kewajiban pemerintah. Lalu, kalau belanja ini mengurangi saldo anggaran lebih, sedangkan beban mengurangi ekuitas. Ekuitas atau modal dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya belanja ini dan beban sebenarnya sama-sama yaitu tahun anggaran yang bersangkutan. Lalu juga sama-sama tidak akan diperoleh kembali. Nah, belanja ini dicatat dalam basis kas, sedangkan beban dicatat dengan basis akrual. Ini belanja itu temennya tadi tuh pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, sedangkan beban ini temennya si pendapatan laporan operasional, sehingga kalau belanja itu dicatat dengan basis kas, dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan beban dicatat dengan basis akrual dan disajikan dalam laporan operasional. Selanjutnya ada jenis belanja. Di sini ada 4. Yang pertama adalah belanja operasional atau belanja operasi, yaitu untuk kegiatan sehari-hari seperti belanja pegawai. Belanja pegawai itu apa? Belanja pegawai itu misalnya kayak tadi yang sudah sempat Ibu jelaskan, yaitu misalnya membayar gaji pegawai atau membayar gaji kepala daerah dan sejenisnya. Lalu belanja barang, di sini ya belanja barang-barang kebutuhan.
lalu ada bunga, subsidi, bantuan sosial yang sekarang kalian mungkin salah satu penerima manfaat dari bansos COVID ini juga merupakan salah satu belanja operasional atau operasi. Terus selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal ini adalah untuk perolehan aset tetap dan aset lain. Misalnya yang termasuk ke dalam kategori aset tetap, yaitu ada gedung, tanah, peralatan, dan aset tetap lainnya yaitu aset tak berwujud. Yang ketiga adalah belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana. Misalnya ketika terjadi suatu bencana alam, tidak mungkin pemerintah itu akan diam saja, maka dilakukan pengeluaran untuk penanganan bencana tersebut. Nah, itu disebut sebagai belanja tak terduga. Selanjutnya ada beban transfer, yaitu pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Yang keempat yaitu pencatatan pembiayaan. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penyelenggaraan pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi, kalau misalnya tadi pendapatan dan beban itu kan tidak akan diterima kembali atau tidak akan diperoleh kembali. Nah, sedangkan kalau misalnya pembiayaan ini adalah sesuatu yang perlu dibayar atau nantinya akan diterima kembali. Di sini pembiayaan itu digunakan untuk menutup defisit. Defisit itu kan ketika ibaratnya pemerintah lagi rugi nih. Nah, sehingga pembiayaan ini digunakan untuk menutup kerugian tersebut ataupun memanfaatkan surplus anggaran. Surplus adalah kondisi ketika pendapatannya lebih banyak daripada beban. Ibaratnya nih dia dalam kondisi laba. Nah, memanfaatkan laba tersebut itu disebut sebagai pembiayaan. Jadi, di sini ada dua kategori, yaitu ada penerimaan pembiayaan, yaitu bisa bersumber dari pinjaman dan hasil investasi. Kalau misalnya kalian nih minjem uang, tentunya nanti kan akan dikembalikan. Nah, itu kan berarti kalian menerima sesuatu dan nanti harus mengembalikan. Atau misalnya investasi baik berupa saham, obligasi, atau surat berharga lainnya, ketika sudah menerima dana investasi, nantinya akan memberikan imbal balik. Selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan, yaitu digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman, atau penyertaan modal. Jadi, seandainya si pemerintah itu punya banyak surplus, nah surplusnya itu bisa digunakan untuk membayar pokok pinjaman atau misalnya nih ada daerah lain yang akan meminjam uang. Nah, itu bisa dilakukan pemberian pinjaman. Atau misalnya mau mendapatkan penghasilan lebih, maka dilakukan penyertaan modal. Kayak gitu, itu juga boleh. Jika pemerintah daerah mengalami surplus anggaran. Selanjutnya elemen pembiayaan itu ada 3. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan, tadi sudah disebutkan, yaitu penerimaan rekening di kas umum daerah. Lalu ada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Yang ketiga adalah pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ya, sebelum kita melanjutkan ke submateri yang kelima mengenai pencatatan kewajiban, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Di Google Classroom akan muncul soal mengenai materi-materi yang sudah kita bahas tadi untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian dengarkan melalui video ini. Jadi silahkan dikerjakan soalnya dengan baik, soalnya berupa studi kasus, jadi kalian boleh mencari informasi selengkap mungkin mengenai yang dipertanyakan di soal tersebut. Baik, dicukupkan untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat belajar.